Shalom semuanya, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan. Wah, pasti udah keren-keren Ya, nih kan Nando. pasti udah pada siap untuk memuji dan menyembah Tuhan ya Kak Siska ya. Nggak boleh sambil makan Nah, ya iya. pasukan ya. Kita mau ibadah Bener. buat Tuhan Yesus ya Kak Amin. Nando ya. Nggak boleh tidur-tiduran kan ya Kak Nando? Nggak boleh Gak ngapain boleh, gak boleh. Harus sikap yang baik ya Kak Siska. ya? Iya, betul sekali harus siap ya semuanya. sudah Berarti kita mau sikap pasukan dulu kali ya Kak? Iya, kita panggil Ayo, dulu Kak Nando. adik-adik Kanando dan Kak Siska ajak untuk sikap pasukan dulu. Siap-siap semuanya ya. Coba. Coba kita cek. Udah siap ya? Oke. Oke, sudah siap. Kita Boleh panggil. dipanggil, Kak. Siap. 1, 2, 3. Pasukan kesayangannya Tuhan. Yes, yes. Yes, aku pasukan kesayangan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Tepuk tangan dulu Yesus. semuanya, harus semangat. Berdiri semuanya aja Ya, Kak ya kan? oke. Oke. Yuk kita siapin hati kita. Oke. Kita mau berdoa ya. Oke. Tutup matanya, lipat tangannya. Papa mama juga ya Kak Nando ya? Ya, ikutan. Yuk, kita tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, Untuk hari ini kami bersyukur, kami boleh kami boleh menghadap kembali menghadap kembali kepada Tuhan. pada Tuhan. Tuhan urapi Tuhan urapi agar kami dapat sungguh-sungguh dapat sungguh-sungguh dalam memuji dalam memuji dan menyembah-Mu. dan menyembah-Mu. Juga berkati Juga berkati firman-Mu firman-Mu biar kami juga juga mengerti. mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. sudah siap Kami sudah untuk siap beribadah untuk beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Amin. Kak Siska, hari ini kita mau belajar untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. 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 Berarti Kanando ajak adik-adik untuk sandaran. Coba sini. Coba Kayak gini, boleh yang kayak sama, gini. ada mamanya sama mamanya bisa ya. Ya, boleh sandaran. Ayo Kak. Sambil tepuk tangan. Kita mau nyanyi Whose Side Are You Leaning On ya Kak. Katakan. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's
pasukan masih semangat gak? Kak Siska masih semangat Harus gak? semangat Kak, apalagi masih awal pagi. tahun ya Iya, Kak. Iya. Awal tahun kita harus selalu bersandar sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kayak gitu, karena no ajak untuk nyanyi satu lagu lagi, mau gak? Mau gak Kak Siska? Pasti mau Kak. Oke, boleh pasti semangat. Kak. Sambil kasih tepuk tangan. Kita mau nyanyi Allah sanggup. Katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan alasan sambil loncat bilang melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita mau ulangi lagi dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sambil tepuk tangan. Alasanku melakukan Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. 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 Jadi kita sekarang mau doa ya, mau Iya, iya. menyembah Tuhan. Yuk,
Kita sama-sama siapkan hati kita. Pasukan boleh duduk. Boleh duduk Kembali. semuanya. Oke, boleh duduk. Gak boleh main-main ya sayang ya. Oke. Kita mau datang sama Tuhan, harus sungguh-sungguh, gak ada yang ngobrol. Mari kita datang sama Tuhan, kita sembah Tuhan ya. Ya ralabasika, ya ralabalabalabalabalabalaba. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya ralabasika namamu. Oh Jesus. Bapakku datang, sambil angkat tanganmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang ya Bapa. Bapakku datang. Ya Tuhan, kami mau sembah, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami tak akan takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami ya Tuhan. Di hidupku lebih sungguh-sungguh lagi kita datang sama Tuhan. Fokuskan pikiranmu hanya sama Tuhan, senangkan hatinya Tuhan. Bapakku datang, ya Tuhan kami datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah kami takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
untuk Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang terus menyertai kita, Tuhan yang terus memelihara kita. Puji Dia, pasukan Tuhan terus sembah Dia. Ya ralabasika, ya ralabasana, ralababababababababa. Terima kasih ya Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terus angkat tanganmu pasukan. Terus arahkan hatimu sama Tuhan. Ya ralaba-laba sikaraba. Akui kesebesaran Tuhan. Shikanama ya raba sikaraba. Haleluya. Shanama baba sikaraba. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God.
all will see how great, how great, and all will see and all will see how great, how great, and all will see and all will see how great, how great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang pasukan boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, dan kami melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Kak Angel percaya kalau kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Tadi kita udah puji nyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo coba siapin hati kita, pikiran kita, dan telinga kita supaya kita fokusnya ke Tuhan aja. Coba sekarang dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yosua 3 sampai 4. Kalian ulangi ya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yosua 3 sampai 4. Coba boleh ditandain setelah ibadah dibaca bareng papa mama. Setuju? Setuju. Siapa yang sudah siap buat dengerin firman Tuhan? Yang udah siap? Berarti udah gak ada yang main-main lagi, udah gak ada yang bercanda-bercanda lagi. Kak Angel mulai ceritanya ya. Pasukan, Sungai Yordan berdiri di antara orang Israel dan tanah perjanjian mereka. Tetapi Tuhan yang sama yang secara ajaib membebaskan mereka dari perbudakan Mesir akan sekali lagi membuat jalan bagi mereka yang tadinya tidak ada jalan menjadi ada. Kata Yosua kepada mereka, "Sudah waktunya bagi kamu untuk memisahkan diri dari hal-hal duniawi yang menghalangi kamu dari Allah. Untuk besok, Tuhan akan melakukan keajaiban yang menakjubkan di depan matamu." Wah, pasukan, kata Yosua kalau besok Tuhan bakal menunjukkan sesuatu yang ajaib. Tuhan bakal menunjukkan sesuatu yang menakjubkan, yang dahsyat pasukan. Sebagaimana Tuhan telah bersama Musa ketika dia membelah Laut Merah 40 tahun sebelumnya. Tuhan berjanji dia juga akan menyertai Yosua. Terinspirasi dari janji ini, Yosua menjelaskan rencananya yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Inilah yang akan kami lakukan. Begitu kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu dibawa oleh para imam, ikutilah. Tabut perjanjian itu penting karena di dalamnya terdapat 2 loh batu yang di atasnya Allah telah menulis hukumnya, yang menunjukkan kepada umatnya bagaimana cara hidup. Itu juga memegang janji belas kasihan dan pengampunan ketika mereka gagal melakukan apa yang Dia perintahkan. Kotak emas khusus ini adalah representasi fisik dari Tuhan yang hidup. Itu menyimpan misteri dan janji juru selamat. Pada hari ini, umat Tuhan menempatkan semua keyakinan dan kepercayaan mereka
kepadanya untuk membebaskan mereka. Dan Tuhan memimpin mereka ke tanah yang Dia janjikan. Lalu pasukan, ketika para imam membawa tabut itu mendekati air sungai Yordan yang mengamuk, mereka tidak ragu-ragu untuk masuk. Mereka tidak takut dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka, karena fokus mereka adalah pada janji yang telah Tuhan buat kepada mereka. Dengan keberanian dan tekad, mereka melangkah masuk dan Tuhan melakukan mujizat yang menakjubkan. Wah, jadi pasukan para imam ini tuh gak takut. Mereka melangkah masuk dan Tuhan melakukan mujizat. Pasukan tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan menahan air sungai Yordan. Wah, sejak para imam mengambil langkah pertama mereka untuk masuk ke perairan yang bermasalah itu, sungai itu pasukan secara ajaib berhenti mengalir. Sungai itu stop, gak mengalir lagi. Jauh dari hulu sungai di kota Adam, air menumpuk tinggi seolah-olah terciprat ke dinding tak kasat mata. Sesuai rencana, para imam berdiri di tanah kering di tengah sungai dan menunggu sampai semua orang Israel lewat. Tuhan membuktikan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada laut yang cukup dalam untuk menahan mereka dari janji-janjinya. Adalah penting bahwa umatnya untuk selalu mengingat betapa perkasa dan berkuasa, betapa kuatnya Tuhan mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keberanian untuk mempercayai Tuhan di masa depan. Tuhan memiliki satu wakil dari masing-masing 12 suku bangsa Israel yang mengumpulkan batu dari dasar sungai untuk memperingati peristiwa besar itu. Satu persatu, Yosua menempatkan setiap batu di tumpukan saat dia mengakui kekuatan dan kebaikan Tuhan. Di masa depan, anak-anak mereka dan anak-anak mereka akan melihat batu ini. Mereka akan mengingat bagaimana Tuhan memisahkan mereka dari masa lalu yang menyakitkan. Bagaimana Dia membangun iman dan kepercayaan kepada kekuatan Tuhan. Bagaimana Dia membawa teror dan kebingungan kepada musuh-musuh mereka. Dan yang terpenting pasukan dari semuanya, bagaimana acara ini menjanjikan pembebasan terakhir mereka yang akan datang melalui Yesus Sang Mesias. Pasukan, Opa Niko dapat pesan dari Tuhan untuk tahun 2022, yaitu tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Ayo bilang bareng Kak Angel, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Apa sih paradigma itu? Paradigma adalah cara kita melihat suatu hal yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir, sikap kita, dan dapat mempengaruhi tingkah laku kita pasukan. Jadi, paradigma itu dimulai dari pikiran kita. Nah, tahun 2022 ini kita mau supaya pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Tuhan Yesus. Karena segala yang Tuhan pikirkan untuk kita itu mendatangkan kebaikan. Coba yuk sama-sama bilang, aku mau berpikir seperti yang Tuhan Yesus pikirkan. Nah, pasukan, kalau mau pikiran kita seperti Tuhan, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah janji-janji Tuhan untuk hidup kita. Bagaimana janji Tuhan kepada Musa yang akan selalu menyertai Musa itu, ternyata janji Tuhan gak hanya untuk Musa, tapi janji Tuhan juga berlaku untuk Yosua dan bangsa Israel. Bahkan pasukan, janji Tuhan juga berlaku untuk hidup kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak
habis-habisnya rahmat Tuhan, besar setia Tuhan, kasih setia Tuhan kepada Musa, terus berlanjut kepada Yosua bahkan sampai ke kita. Nah pasukan, janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi ayo kita terus baca firman Tuhan, baca Bible everyday-nya yang tekun. Baca dan renungkan janji Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa janjinya Tuhan akan selalu digenapi dalam hidup kita pasukan. Coba yuk sekarang, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui dari Musa dan Yosua ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menepati janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu yaitu ya dan amin ya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat tanganmu pasukan, mari tutup matamu, mari kita mau minta berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, Tuhan kami memohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tanganmu yang kuat, tanganmu yang penuh kemenangan, itu yang menjagai kami, melindungi kami Tuhan, sehingga malapetaka tidak menimpa kami. Kami percaya berkat yang datangnya dari Tuhan itu akan mengubah kami, yang terus akan menjagai kami, memberkati hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan biar anak-anak-Mu Tuhan, seumur hidup mereka hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik pasukan semuanya dan juga papa mama yang ikut ibadah online ini, yuk kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Setuju semua? Yuk sama-sama ya, kita sepakat ya berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini ya. Yuk sama-sama kita arahkan hati kita. Lalu tanganmu, mama papa juga ya, tangannya kita arahkan ke layar, boleh TV atau handphone yang kita gunakan untuk ibadah online. Siap? Yuk sama-sama ya, tutup matamu, arahkan hatimu. Kita bilang sama-sama yuk, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau tambahkan, untuk kebahagiaan sukacita yang Kau limpahkan bagi teman-teman kami. Kami percaya Engkau merencanakan yang hebat, yang luar biasa untuk teman-teman kami. Dan teman-teman kami juga menangkapnya, meresponinya dengan sungguh-sungguh dan lakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Urapi juga papa mama mereka ya Tuhan, supaya papa mama mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan hikmat untuk mengajarkan anak-anak mereka takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, umur panjang di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan di tangan kanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.